Perkenalkan, nama saya Muhammad Feruzikon Rajab, NIM 183191025, dan di sini saya ingin menunjukkan bagaimana saya melakukan praktikum modul 4 dan juga modul 5. Untuk modul 4-nya yaitu gejala transien, rangkaian diferensiator, dan rangkaian integrator, dan untuk modul 5-nya respons frekuensi dan rangkaian resonansi. Nah, yang pertama akan saya coba adalah untuk percobaan 4 terlebih dahulu. Untuk modul 4, gejala transien, rangkaian diferensiator, dan rangkaian integrator, percobaan yang dilakukan hanyalah percobaan membuat rangkaian diferensiator dan integrator. Untuk bahan-bahan yang digunakan ada breadboard, ada generator sinyal, ada osiloskop, dan juga ada di sini 2 adaptor 9 volt. Nah, lalu untuk komponen yang digunakan di sini memakai 2 jenis resistor, yaitu resistor dengan resistansi 2200 ohm dan juga 4700 ohm. Nah, untuk yang kapasitoran menggunakan 470 nanofarad dan juga 220 nanofarad. Nah, untuk percobaan yang pertama kita akan menggunakan yang 220 nanofarad dan juga yang 2200 ohm. Nah, untuk pemasangannya setelah ini. Nah, untuk yang sekarang kita akan menggunakan satu kapasitor 220 nanofarad dan juga satu resistor 2200 kOhm. Nah, untuk perancangannya langsung aja di sini kita masukkan kapasitornya, nggak masalah dia karena kapasitor yang tidak punya polaritas, jadi nggak peduli plus minusnya. Lalu di sini diserikan dengan resistor 2200 kOhm-nya. Nah, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan dari generator sinyal. Nah, di sini kita memakai yang bentuk sinyalnya itu yang square, jadi pilih yang tengah dan juga satunya ke ground. Nah, ini dihubungkannya yang satu ke kapasitor untuk yang square-nya, yang ground-nya ke bagian yang resistornya. Nah, pada percobaan ini kita mengukur dengan bantuan osiloskop. Nah, yang pertama ada rangkaian diferensiator, yang kedua ada rangkaian integrator. Nah, rangkaian diferensiator dan integrator ini sebenarnya sama untuk komponen penyusunan seperti ini saja. Yang beda cuma lokasi outputnya. Kalau pengukurannya untuk yang diferensiator itu dia untuk osiloskop ya di bagian resistor, dijepit resistornya satu di not antara kapasitor dan juga resistor, yang satu ya di ground. Kalau yang integrator dia di kapasitor dan juga kapasitor, jadi di sebelah sini dan juga di sebelah sini. Seperti itu perbedaannya. Nah, sekarang kita nyalakan dulu generator sinyal dan juga osiloskopnya. Nah, untuk generator sinyalnya kita atur di frekuensinya 500 Hz. Jadi dipilih yang sini 500 Hz. Terus ini kan square ya, jadi jangan lupa yang ini dicopot dulu karena di sini kan buat tri sama sin. Nah, terus habis itu kita atur amplitudonya atau amplitudenya sebesar 2 volt atau nanti tegangannya itu sebesar 4 volt peak to peak atau 4 VPP. Nah, setelah pertama untuk bisa membuat dia menjadi 4 VPP dan juga 500 Hz, osiloskopnya kita hubungkan dulu aja ke generator sinyalnya seperti ini. Nah, jadi ini misalkan dihubungkan ke sini untuk yang square-nya, untuk yang di sini ground-nya. Nah, osiloskopnya tinggal kita hubungkan aja. Nah, ini berarti yang selesai ke sini ke bagian square-nya, yang ground ke ground. Nah, untuk yang sinyal square itu kita nggak bisa mengatur amplitudonya, jadi dia sudah tetap. Jadi sini yang kita ubah tinggal bagian si frekuensinya saja. Nah, ini kan kelihatan keukur di bagian osiloskopnya. Nah, dia terlalu besar, tinggal diatur aja. Ini dia masih 0,1 volt, kita ubah jadi 1 volt. Terus di sini udah kelihatan ada frekuensinya, tapi di sini masih 600 Hz. Mungkin biar lebih kecil kita atur aja temper diff ya. Kita kecilkan. Di sini kan masih 600 Hz ya, masih 600 Hz. Nah, kita kecilin jadi 500 Hz. Oke, setelah didapatkan 500 Hz, langsung aja kita sambungkan si generator sinyal ke rangkaian. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, sekarang untuk yang percobaan diferensiator, kita mengukur bentuk gelombangnya seperti apa itu dengan menghubungkan langsung saja ke bagian yang resistornya tadi. Nah, ini kita lihat. Lalu kita ukur kira-kira VPP tadi berapa dan juga kita gambar gelombangnya, catat di PCL. Nah, ini sudah didapatkan gelombangnya seperti ini, lalu kita catat. Terus. Nah, untuk yang rangkaian integrator tinggal kita pindah posisinya saja. Jadi awal dia ada di sini, kita ubah ke sampingnya aja. Mudahnya seperti itu. Jadi ini untuk yang osiloskopnya saya pindah ke bagian kapasitor. Lalu kita lihat juga gelombangnya seperti apa. Nah, ini didapatkan lagi gelombangnya juga. Terus nanti catat habis itu.
Untuk sekarang, untuk yang percobaan berikutnya, kita tinggal mengubah aja jenis kapasitornya. Yang tadi pakai 220 nanofarad dan juga 2200 kOm, sekarang kita makanya yang 470 nanofarad dan juga 4700 kOm. Nah, untuk caranya sama seperti yang tadi. Nah, ini untuk kapasitor 470 nanofarad dan juga resistor 4700 kOm. Nah, ini kita hubungkan dulu ke sumber sinyalnya, ke generator sinyalnya. Sama seperti tadi di square kesininya, ground ke sini. Nah, sekarang kita ukur dulu untuk yang diferensiator. Pertama tadi di resistornya dulu ya. Kita ukur di sini. Lalu kita lihat sinyalnya seperti apa di osiloskop. Didapatkan di sini. Oke, 2,8 volt juga. Nah, 500 Hz. Nah, lalu kita juga ukur yang untuk rangkaian integratornya. Tinggal kita pindah ke sebelah sini. Nah, oke. Seperti itu untuk yang modul 4. Nah, untuk yang percobaan modul 5 di sini kita membagi menjadi 2 percobaan. Yang pertama, melihat gelombang pada rangkaian diferensiator dan integrator sama seperti modul 4 tadi. Cuma bedanya di sini memakai resistor 10 ohm dan juga 8 kapasitor sebesar 8,2 nanofarad. Untuk percobaan yang kedua nanti kita akan menggunakan ini lagi. Cuma nanti kita mengukur nilai VO per VI-nya dengan nilai frekuensi yang berbeda. Nah, untuk pengukuran yang tadi yang gelombang rangkaian diferensiator dan juga integrator, kita juga menggunakan beberapa variasi frekuensi, yaitu 50 Hz, 500 Hz, 5000 Hz, dan juga 50.000 Hz. Nah, untuk penyusunannya sama seperti tadi. Jadi kita di sini ambil aja satu kapasitor 8,2 nanofarad dan juga satu resistor 10 kOm. Nah, untuk yang percobaan modul 5 yang respons frekuensi dan juga rangkaian resonansi, kita di sini hanya menggunakan 2 komponen, yaitu resistor sebesar kapasitor sebesar 8,2 nanofarad dan juga resistor sebesar 10 kOm. Nah, ini dipasangnya seperti ini juga. Jadi seperti rangkaian tadi. Jadi kayak buat rangkaian diferensiator sama integrator juga. Terus ini kita juga pakai osiloskop dan juga pakai generator sinyal. Nah, untuk yang percobaan modul ini kita membagi menjadi 2. Untuk bagian percobaan yang pengaruh frekuensi diamati pada domain frekuensi. Yang pertama untuk pengukuran gelombang rangkaian diferensiator dan juga integratornya aja. Untuk generator sinyal diatur menggunakan masih yang square. Lalu pengukuran VO per VI itu nanti pakai yang sinusoidal. Nah, sekarang kita yang pertama dulu yang pakai square. Nah, di sini pengukurannya untuk rangkaian diferensiator dan integrator ini menggunakan beberapa variasi frekuensi. Yang pertama ada 50 Hz, 500 Hz, 5000 Hz, dan juga 50.000 Hz. Nah, sekarang yang saya akan tunjukkan untuk yang 50 Hz saja. Jadi pertama di sini diatur dulu aja untuk square-nya. Nah, ini amplitudenya juga nggak bisa diatur ya untuk yang Hz. Nah, ini tinggal dipasang saja, terus kita atur sampai dapatkan 50 Hz. Nah, ini kita atur dulu aja di osiloskopnya. Kita atur. Nah, sudah dapat 50 Hz. Lalu kita langsung hubungkan saja ke rangkaiannya. Lalu seperti tadi untuk pengukuran rangkaiannya, yang pertama kita yang diferensiator dulu di sebelah sini, lalu amati pada osiloskop. Lalu untuk yang kedua juga untuk yang integratornya, diamati pada osiloskop. Nah, ulangi langkah yang sama untuk variasi frekuensi 500 Hz, 5000 Hz, dan juga 50.000 Hz. Lalu nanti catat di jurnal. Nah, untuk yang percobaan kedua itu untuk mengamati jumlah bagaimana variasi frekuensi berpengaruh terhadap nilai VO per VI-nya. Nah, sekarang kita menggunakan yang sinusoidal. Nah, di sini saya atur yang sinusoidal. Lalu di sininya untuk yang kita pertama akan menggunakan pada frekuensi di mana titik frekuensi yang cut off. Nah, frekuensi cut off itu apa? Frekuensi cut off itu rumusnya 1/2 kali pi kali tau. Nah, taunya ini adalah R kali C. Nah, karena kita di sini menggunakannya R-nya itu 10 kOm dan juga C-nya 8,2 nanofarad dan juga tinggal dihitung aja. Nanti hasilnya frekuensi cut off-nya adalah 1941 ohm, sekitar segitu. Nah, berarti kita atur frekuensinya generator sinyalnya untuk sebesar 1900 itu. Nah, untuk VI-nya kita atur untuk semua variasi nanti titiknya sebesar 4 VPP. Nah, sekarang kita coba di breadboard-nya.
Nah, kita atur jangan lupa frekuensinya berarti 1900, berarti di antara 100 sampai 3000 Hz. Terus di sini kita ukur dulu aja untuk berarti di sini pakainya sinusoidal, pakainya ground. Kita atur biar frekuensinya jadi 1900 dulu ya. Jadi kita di sini pakaiin dulu ke osiloskopnya. Itu kita atur frekuensinya hingga didapatkan sebesar 1900. Seperti itu. Untuk pengaturannya, untuk osiloskopnya kalau misalkan emang agak susah, diatur time per diff-nya aja. Nah, ini udah mulai stabil, udah mulai diatur sampai dapat 1,1. Oke, ini malah semakin gede. 1,9. Oke, ini udah dari rentang yang benar. Nah, lalu nanti tinggal dihubungkan aja ke kerangkaian seperti biasa untuk sinusoidal dan juga ground-nya ke sini. Nah, untuk pengukuran VO-nya itu dihubungkannya ke bagian yang sama seperti diferensiator, jadi di sini. Nah, lalu diukur berapa nilai VPP dari si VO-nya. Nanti diatur nilai berapa hasil VO per VI-nya. Nah, untuk titik frekuensi cutoff ini nilai VO per VI-nya sudah ditentukan yaitu sekitar 0,7. Nah, kalau misalkan nanti kita dapatnya hasil VO per VI-nya bukan 0,7, berarti nanti cari frekuensi yang mendapatkan jumlah VO per VI-nya ini 0,7. Nah, ulangi langkah yang sama untuk 4 titik lainnya, yaitu 2 titik zona datar dan zona naik. Untuk frekuensinya sebesar 1/100 FO dan 1/10 FO, dan juga 2 titik lain yaitu untuk zona turun dan zona datar yaitu frekuensi 10 FO dan juga 100 FO. Oke, untuk yang percobaan modul 5 sampai di situ